Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Elviana, mahasiswa Universitas Maliku Saleh, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis, dengan nomor NIM 210320064. Di sini saya mempunyai tugas dari mata kuliah pengelolaan perkebunan. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan pasca panen. Baik, yang pertama itu adalah proses pengolahan. Pengolahan tandan buah segar atau TBS di pabrik kelapa sawit dimaksudkan untuk memperoleh minyak sawit dari daging buah dan inti sawit dari biji. Untuk mendapatkan kualitas atau mutu yang minyak yang baik, bermula dari lapangan, sedangkan proses pengolahan dan di pabrik hanya dapat menekankan sekecil mungkin perubahan atau penurunan kualitas dan kehilangan selama proses. Pabrik tidak memproduksi minyak lebih dari apa yang dikandung TBS. Mutu dan rendeman hasil olah sangat dipengaruhi oleh fraksi panen atau tingkat kematangan. Kegiatan pengutipan berondolan dan perlakuan terhadap TBS. Perlakuan TBS mulai dari panen, transport, dan proses pengolahan di pabrik akan menentukan kuantitas dan kualitas minyak yang dihasilkan. Baik, berikutnya ini ada jembatan timbang. Jembatan timbang merupakan alat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data TBS yang masuk ke pabrik dan keluarnya produk yang dihasilkan. Fungsi jembatan timbang adalah menimbang truk agar diketahui tonase TBS yang masuk ke pabrik dan tonase produksi CPU, kernel, jangan kosong, serta cangkang yang akan dijual. Setiap truk pengangkut TBS yang tiba di pabrik segera ditimbang lebih dahulu di jembatan timbang pada PMK. Lalu berikutnya itu ada bottom cross conveyor dan fruit elevator. Brondolan yang terlepas dari janjangan keluar dari thresher melalui kisi-kisi, kemudian jatuh ke conveyor under thresher, lalu masuk ke bottom cross conveyor. Dari bottom fruit conveyor masuk ke fruit elevator, dan selanjutnya ke distribution fruit conveyor yang berfungsi untuk membagikan ke masing-masing digester. Nah, lalu yang ketujuh itu adalah stasiun bench press. Nah, dalam stasiun bench press itu ada yang pertama ini bench press, jangan kosong yang keluar dari thresher nomor 3, kemudian jatuh ke horizontal empty bench conveyor yang menuju ke bench press. Bench press berfungsi untuk memeras jangan kosong yang masih mengandung minyak. Hasil presan dari bench press yang berupa crude oil dialirkan ke vibrating, kemudian hasil dari penyaringan ditampung ke cold bench press. Pada cold bench press dilakukan pengendapan crude oil yang selanjutnya akan dipompakan ke CTS bench press. Jangan yang sudah dipres akan dibawa ke incinerator untuk dibakar. Proses pengoperasiannya dan ada juga beberapa prosedurnya dalam penggunaan jembatan timbang. Yang pertama, seluruh platform timbangan dan pinggiran jembatan harus bersih dari segala kotoran setiap harinya. Kedua, dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. Yang ketiga, dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan dan sopir harus turun. Keempat itu security, harus memastikan muatan truk. Baik, berikutnya itu adalah bahan baku. Mengolah bahan baku berupa tandan buah segar atau TBS berasal dari kebun sendiri, itu kebun plasma dan TBS pembelian. Kriteria atau jenis dari TBS yang dihasilkan oleh kebun PT Ganda Buan Indo untuk bahan baku olah berupa TBS jenis Tenera dan Dura. Kualitas bahan baku yang diolah di pabrik sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas dan kuantitas CPU.
yang dihasilkannya. Bila buah yang diproses dalam pabrik kurang matang, maka pembentukan minyak dalam buah sebelum maksimal sehingga rendaman minyaknya itu menjadi rendah. Sedangkan buah yang busuk, di samping rendaman minyaknya sudah turun juga, kadar ALB-nya juga tinggi. Lalu ada sortasi TBS. Sortasi adalah penentuan kualitas dari TBS yang masuk ke pabrik kelapa sawit dengan cara pemilihan satu persatu atau secara acak atau sortir. Fungsi dari sortasi ini adalah sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Yang kedua, membantu tercapainya rendaman pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang dilakukan. Lalu berikutnya itu menyortir buah yang di luar kriteria yang diinginkan. Buah dari kebun sendiri, jika saat disortasi ditemukan buah mentah, buah busuk, dan serta sampah, maka buah yang mentah dikembalikan ke updeling yang menyuplai, sedangkan kotoran dan akan dihitung persentasenya untuk dilakukan pemotongan berat timbangan. Untuk buah dari pembelian fraksi 00, tandan kosong, buah busuk dan buah sakit dipisahkan dan dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang kembali sebagai tara. Sedangkan kotoran akan dihitung persentasenya untuk dilakukan pemotongan harga. Lalu selanjutnya ini ada loading ramp. Loading ramp adalah tempat di mana truk melakukan pembongkaran TBS. Fungsinya adalah tempat penampungan TBS sementara dan sebagai tempat untuk dilakukannya sortasi TBS sebelum proses lebih lanjut. Berikut lalu sebagai tempat untuk mengurangi kadar kotoran pada TBS. Berikutnya sebagai tempat penuangan TBS ke dalam lori, lalu untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada loading ramp menggunakan sistem FIFO. Desain lantai loading ramp yaitu memiliki kisi-kisi yang berfungsi untuk membuang pasir atau kotoran yang terikut pada TBS, sehingga memperkecil kadar kotoran yang terikut pada proses pengolahan selanjutnya. Hal yang perlu diperhatikan pada loading ramp adalah yang pertama itu lantai dibuat miring dengan kemiringan 20 derajat dan berkisi-kisi. Lalu kebersihan lantai loading ramp. Lalu pengutiapan berondolan yang terecer di lantai dan parit pembuangan kotoran. Yang terakhir itu adalah hal tandan buah maupun berondolan terpaksa dituang di atas pelataran, harus dihindari agar tidak tergilas oleh kendaraan atau loader. Nah, pada stasiun loading ramp terdapat beberapa alat pendukung. Nah, seperti yang pertama ini ada lori TBS. Lori adalah alat untuk mengangkut TBS dari loading ramp menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tercapai. Pada PMKSC Sako memiliki 108 lori. Lori yang digunakan berkapasitas 4,5 ton. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari lori untuk mencapai kerja optimalnya yaitu pengisian lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitasnya. Dudukan lori harus tepat di atas rail agar tidak terpeleset atau jatuh. Roda lori agar tetap berjalan lancar. Gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu yang berikutnya ini adalah yang kedua ada capstan. Capstan adalah alat yang digunakan untuk menarik lori yang telah berisi TBS ataupun lori yang kosong, baik keluar atau masuk sterilizer. Capstan digerakkan oleh elektromotor dan dilengkapi dengan tali baja sebagai penariknya. Lalu yang ketiga itu adalah bollard capstan, berfungsi untuk memandu atau mengarahkan tali baja bila akan menarik atau memasukkan lori
ke salah satu jalur trail. Yang ketiga ini ada bollard capstan, berfungsi sebagai memandu atau mengarahkan tali baja bila akan menarik atau memasukkan lori ke salah satu jalur rail trailer yang diinginkan dan juga mempermudah kerja dari kapten. Nah, yang berikutnya keempat, transfer carriage dan mobile cantilever. Transfer carriage adalah alat yang digunakan untuk memindahkan lori yang telah berisi TBS dari loading ramp untuk dipindahkan ke jalur rel rebusan, dan juga untuk memindahkan lori yang keluar dari rebusan menuju ke rel tipler. Mobile cantilever adalah alat yang berupa rel yang dapat bergerak maju dan mundur. Mobile cantilever berfungsi sebagai jembatan bagi lori untuk masuk dan keluar rebusan. Lalu selanjutnya ini ada yang kelima, sterilizer atau perebusan. Sterilizer adalah suatu bejana bertekanan yang digunakan untuk merebus atau mematangkan TBS dengan menggunakan uap yang dikirim dari BPV. Uap yang digunakan adalah uap basah. Di dalam rebusan terdapat 9 lori dengan kapasitas lori 4,5 ton. Jumlah rebusan atau sterilizer pada PMKS Seisako ada 3 unit. Desain dari bejana ini yaitu dengan sistem horizontal dalam bentuk kapsul. Bejana ini dilengkapi dengan panel-panel kontrol pengoperasian, automatic valve control, alat pembaca waktu dan tekanan, alat ukur tekanan dan suhu, pipa uap masuk, pipa exhaust, dan air kondensasi, keran pengaman, serta pembuangan uap bekas sisa perebusan. Tujuan dari perebusan ini adalah memperlambat perkembangbiakan enzim lipase maupun yang enzim lainnya yang dapat mengakibatkan hidrolisa minyak. Yang berikutnya untuk membantu proses pelepasan grondolan dari si piklet yang akan mempermudah proses pemipilan. Yang berikutnya menurunkan kadar air dalam buah, lalu mematangkan daging buah agar partikel minyak dapat mudah terurai dan minyak lebih mudah keluar selama proses. Nah, kegagalan fungsinya itu adalah enzim tidak efektif untuk dinonaktifkan, daging buah belum lunak, waktu perebusan tidak kontinu. Nah, jenis-jenis yang mempengaruhi kegagalannya itu temperatur terlalu rendah, kurangnya uap masuk, kurangnya waktu perebusan. Baik, yang keenam itu ada stasiun thresher. Nah, di stasiun thresher ini ada yang pertama ini ada tipler drum. Tipler berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor dan dibawa ke thresher. Jumlah triple di PMKS Seisako ada 1 unit. Triple bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Tipler digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuang tandan buah rebus dari lori lebih kurang 5 menit. Volume buah yang dituang ke feed bunch conveyor harus diatur agar yang masuk ke thresher dapat merata dan memenuhi kapasitas dari thresher. Nah, selanjutnya itu ada feed bunch conveyor. Feed bunch conveyor berfungsi untuk membawa buah rebus menuju ke drum thresher untuk dilakukan proses pemipilan. Berikutnya ada distributing feed thresher. Nah, distributing feed thresher ini berfungsi untuk mengatur masuknya umpan tandan buah yang telah direbus ke dalam drum thresher agar tidak terjadi umpan masuk yang berlebih yang akan mengakibatkan tidak sempurnanya proses pemipilan. Berikutnya ada penebahan atau thresher. Nah, thresher ini berfungsi
untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar. Dengan putaran drum pressure 23 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangan akibat dibanting dan dijatuhkan kembali, lalu dibanting kembali dan dijatuhkan kembali. Pressure terdiri dari sebuah drum yang sisinya berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu yang berfungsi agar brondolan yang terpipil jatuh ke bawah dan dilengkapi dengan sirip atau skat yang berfungsi untuk menghadang tandan agar terjadi pengangkatan dan pembantingan serta mengarahkan janjangan dan membawanya ke ujung drum. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja thresher. Yang pertama, putaran dari thresher itu 23 rpm. Lalu pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah dan disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Lalu ada empty bench conveyor dan Eastlands empty bench conveyor. Janjangan kosong akan terdorong keluar dari thresher dan masuk ke horizontal empty bench conveyor, yang kemudian janjangan kosong jatuh ke Eastlands empty bench conveyor, yang kemudian akan masuk ke bench crusher untuk dilakukan penggilasan janjangan. Berikutnya bench crusher berfungsi untuk menggilas janjangan yang dari thresher nomor 1 dan 2. Kemudian janjangan tersebut akan dilakukan kembali pemimpilan di thresher nomor 3 guna untuk mendapatkan sisa-sisa brondolan yang masih melekat pada janjangan agar dapat meminimalisasi losses. Lalu berikutnya itu ada bottom crush conveyor dan fruit elevator. Brondolan yang terlepas dari janjangan keluar dari thresher melalui kisi-kisi, kemudian jatuh ke conveyor under thresher, lalu masuk ke bottom crush conveyor. Dari bottom fruit conveyor masuk ke fruit elevator, dan selanjutnya ke distribution fruit conveyor yang berfungsi untuk membagikan ke masing-masing digester. Nah, lalu yang ketujuh itu ada station bench press. Nah, dalam station bench press itu ada yang pertama ini bench press, janjangan kosong yang keluar dari thresher nomor 3 kemudian jatuh ke horizontal empty bench conveyor yang menuju ke bench press. Bench press berfungsi untuk memeras janjangan kosong yang masih mengandung minyak. Hasil presan dari bench press yang berupa crude oil dialirkan ke vibrating, kemudian hasil dari penyaringan ditampung ke cot bench press. Pada cot bench press dilakukan pengendapan crude oil yang selanjutnya akan dipompakan ke CTS bench press. Janjangan yang sudah dipres akan dibawa ke incinerator untuk dibakar. Lalu yang kedua ini ada CST bench press yang dilakukan pemisahan minyak dengan sludge. Pemisahan ini dilakukan dengan menggunakan air panas. Suhu yang optimal di dalam CST bench press itu 80 sampai 85 derajat Celcius. Apabila mencapai 95 sampai 100 derajat Celcius, minyak akan mendidih dan akan menimbulkan buih sehingga pemisahannya tidak akan sempurna. Underflow dari CST bench press kemudian akan diolah kembali dengan dipompakan menuju vibrating screen pada proses, sedangkan minyak yang terkutip selanjutnya akan ditampung di oil tank bench press yang selanjutnya akan diolah kembali ke VCT pada proses. Lalu yang ketiga adalah incinerator yang berfungsi untuk membakar janjangan kosong. Hasil pembakaran janjangan kosong berupa abu, dan abu tersebut dikutip untuk bahan campuran kalsium pada claybed di proses pengolahan kernel. Nah, yang ke-8 itu ada stasiun Kempa. Yang di dalam stasiun Kempa ini ada yang pertama itu ada pengadukan atau digester. Nah, digester ini adalah
ketel tegak yang mempunyai dinding rangkap poros pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Jumlah pisau pengaduk dalam satu buah digester terdiri dari 4 pasang pisau pengaduk yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar. Letak pisau-pisau ini dibuat bersilangan antara pasangan yang satu dengan yang lain agar daya aduknya cukup besar dan sempurna. Untuk start awal digester diisi penuh 80-90%, kemudian diputar selama 15 menit dan line press dibuka. Itu ada fungsi digester. Fungsinya itu sebagai melumatkan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, mempersiapkan feeding press. Lalu faktor yang mempengaruhi kerja digester adalah kondisi pisau digester jika aus segera diganti. Level volume buah dalam digester minimal berisi 3/4 dari volume digester. Temperatur dijaga pada suhu 90-95 derajat Celcius. Lalu berikutnya yang kedua itu adalah pengempaan. Screw press berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara pengepresan. Proses pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan screw yang ditahan oleh kon. Daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang press cake, minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Tekanan kon yang rendah mengakibatkan loss minyak pada fiber tinggi, tetapi persentase biji pecah kecil dan ampas yang dihasilkan basah. Sebaliknya, tekanan kon yang terlalu tinggi mengakibatkan persentase biji pecah tinggi tetapi loss minyak pada fiber rendah. Tekanan kon 38-50 bar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja press yaitu kondisi warm atau mild screw press, tekanan kon, kematangan buah yang direbus, kebersihan pada press cake. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan itu seperti ampas kempa atau press cake harus keluar merata di sekitar konus. Yang kedua, tekanan hidrolik pada akumulator 38-50 kg per cm-nya. Bila screw press harus berhenti lama, screw press harus dikosongkan. Lalu berikutnya ada crude oil gutter yang berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin press dan sebagai alat untuk mengalirkan minyak kasar ke trap tank. Lalu yang kesembilan itu ada proses pemurnian minyak atau klarifikasi. Nah, proses pemurnian minyak ini yaitu minyak kasar yang keluar dari screw press masih mengandung kotoran-kotoran, pasir, cairan, dan benda kasar lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian minyak untuk mengurangi kandungan yang tidak diharapkan sesuai dengan norma yang ditetapkan. Stasiun perminyakan berfungsi untuk memisahkan minyak dengan kotoran serta unsur-unsur yang mengurangi kualitas minyak dan mengupayakan agar kehilangan minyak seminimal mungkin. Lalu yang pertama ini ada sand trap tank, adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan pasir yang terbawa dalam minyak kasar. Prinsip kerja sand trap tank adalah dengan cara pengendapan. PMKS Seisako memiliki 2 unit sand trap tank. Pasir yang mengendap pada dasar sand trap tank harus dibuang setiap hari dengan menggunakan katup drain di ujung dasar bawah. Nah, faktor yang mempengaruhi efisiensi dari sand trap tank ini adalah temperatur. Nah, pada temperatur sand trap tank ini harus mencapai 90-95 derajat Celcius. Lalu blow down dilakukan minimal 5 jam sekali, dan pada saat blow down harus diperhatikan jangan sampai minyak terikut di NOS. Lalu yang kedua itu ada vibrating screen atau saringan bergetar. Nah, tipe vibrating screen yang digunakan oleh PMKS Seisako adalah double deck. Alat ini berfungsi. Baik, yang kedua itu ada vibrating screen. Nah, dia ini berfungsi untuk menyaring crude oil dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Getaran dari vibrating screen dikontrol melalui penyetelan pada bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan minyak dengan serabut tidak efektif. Kontrol keberhasilan vibrating screen harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan tidak menumpuk. Nah, yang berikutnya itu ada crude oil tank. Nah, merupakan
tangki penampung minyak kasar hasil saringan dari vibro separator untuk selanjutnya dikirim ke CVT. Suhu pada tangki ini harus dijaga 90-95 derajat Celcius. Steam yang digunakan pada tangki ini adalah sistem steam coil, dan untuk memulai start awal menggunakan steam sistem injeksi. Nah, fungsinya ini sebagai mengurangi kadar NOS dan pasir yang masih terdapat pada crude oil, lalu menambah panas atau temperatur. Agar NOS dapat turun, COT dilengkapi dengan skat atau baffle sehingga tangki terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang keempat itu ada vertical clarifill tank yang berfungsi untuk memisahkan minyak, air, dan NOS secara gravitasi atau berdasarkan perbedaan berat jenis. Minyak kasar yang berasal dari crude oil tank didiamkan selama 2-4 jam agar minyak dan sludge yang dapat terpisah dengan sempurna. Panas yang diberikan menyebabkan viskositas menurun dan perbedaan berat jenis larutan semakin besar, sehingga menjadi pemisahan larutan di mana larutan minyak naik ke atas, sludge di tengah, serta pasir dan kotoran lainnya di bagian bawah. Minyak hasil pemisahan secara gravitasi pada VCT dialirkan ke dalam oil tank, sedangkan sludge dialirkan ke dalam sludge tank melalui vibro separator. Berikutnya itu ada floater tank yang berfungsi untuk menjaga pengumpanan ke vacuum dryer agar tetap vakum sehingga dapat bekerja optimal. Cara kerja floater yaitu mengatur pemasukan minyak ke vacuum dryer dengan menggunakan pelampung yang secara otomatis akan tertutup apabila overflow pada pengumpanan vacuum dryer. Nah, vacuum dryer yang berikutnya ini ada vacuum dryer yang berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Minyak yang masuk akan disemprotkan ke vakum dan uapnya akan terhisap ke atas. Minyak yang terhisap hampa ke dalam tabung melalui nozzle, minyak disebarkan oleh nozzle. Akibatnya, minyak akan mengabut di dalam tabung hampa dan air akan terhisap keluar dengan bantuan pompa elektrik. Selanjutnya terdorong keluar ke hot wheel tank. Yang perlu diperhatikan adalah suhu pemisahan diusahakan 90-95 derajat Celcius supaya kadar air cepat menguap. Dengan kevakuman di dalam bejana harus 0,8 sampai 1 kg per cm dengan tekanan vakum 700 sampai 760 mm Hg. Karena bila tekanan terlalu rendah, maka minyak akan terlalu basah, sedangkan bila kevakuman terlalu besar berakibat banyak minyak akan terhisap bersama uap. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu seperti kebocoran-kebocoran, kuantitas dan kualitas feeding, kondisi nozzle. Lalu selanjutnya itu yang ke-8 ada storage tank yang berfungsi untuk menyimpan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim atau dijual. Hal-hal yang perlu diperhatikan, kebersihan tangki. Storage tank harus dibersihkan secara rutin. Suhunya dijaga pada 40 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Kondisi steam coil harus diperiksa secara rutin karena kebocoran steam coil mengakibatkan kadar air pada CPU menaik. Lalu yang ke-10 ada stasiun pengolahan sludge. Yang pertama itu ada vibro separator. Nah, fungsinya ini sebagai menyaring sludge yang berasal dari VCT untuk memisahkan serabut-serabut yang dapat mengganggu proses selanjutnya. Hal ini dilakukan selain daripada untuk meringankan kerja siklon, juga untuk memastikan bahwa proses pemisahan sludge dengan minyak benar-benar efisien. Kotoran yang tersaring pada lapisan 1 dan 2 ditampung, dan hal ini dilakukan selain daripada untuk meringankan kinerja siklon, juga untuk memastikan bahwa proses pemisahan sludge dengan minyak benar-benar efisien. Kotoran yang tersaring pada lapisan 1 dan 2 ditampung dan kemudian dibuang. Jumlah vibro separator di stasiun klarifikasi ada 2 unit. Nah, yang kedua itu adalah sludge tank yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelum diolah lagi untuk mendapatkan minyak. Pada tangki ini dilakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh. Terjadi pengendapan pada bagian bawah sludge tank yaitu lumpur, sehingga kebersihan dalam tangki perlu dijaga karena akan mempengaruhi persentase NOS dalam sludge. Jadi harus dilakukan blowdown secara rutin yang dialirkan ke sludge drain tank. Suhu pada cairan harus dipertahankan yaitu 90-95 derajat Celcius. Yang ketiga adalah
Cyclone yang berfungsi untuk menangkap pasir yang terkandung dalam slut untuk memudahkan proses selanjutnya, yaitu pada slut separator. Prinsip pemisahan pasir pada Cyclone ini adalah akibat gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh Cyclone serta pengendapan berat jenisnya. Perbedaan berat jenisnya. Slut dialirkan ke dalam Cyclone dan membentuk aliran memutar atau sentrifugasi di dalam kon. Karena gaya sentrifugal, maka fase yang padat akan terlempar keluar, sedangkan fase cair akan terkumpul di tengah. Dan karena gaya gravitasi, maka padatan akan jatuh ke bawah dan slut akan dipompakan naik ke atas menuju slut buffer tank. Yang keempat ini adalah buffer tank yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara slut sebelum didistribusikan ke slut separator dan memanfaatkan gaya gravitasi karena posisi buffer tank berada di atas slut sentrifug sehingga tidak memerlukan pompa lagi. Nah, temperatur tangki dijaga pada suhu 90 derajat sampai 95 derajat Celcius sehingga minyak yang akan dipisahkan pada slut sentrifug lebih homogen agar dijaga dari adanya kebocoran-kebocoran. Yang kelima itu adalah brush strainer. Saringan ini dipakai untuk memisahkan serabut-serabut dan pasir halus yang masih ada pada slut. Cairan yang telah tersaring keluar dari bagian atas menuju slide booth, sedangkan slide sentrifug, sedangkan serabut pada pasir halus dibuang ke slut feed. Lalu yang keenam ini adalah slut sentrifug yang berfungsi untuk mengutip minyak yang masih tergantung dalam slut dengan cara sentrifugal, di mana slut dialirkan melalui nozzle yang berputar dengan kecepatan 1700 rpm sehingga air dan nose dengan berat jenis yang lebih besar akan terlempar keluar dan minyak dengan berat jenis yang lebih kecil akan masuk ke bagian dalam, dan selanjutnya light paste dikirim ke COT dengan heavy paste centrifuge dipompakan ke VCT 1. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu kualitas feeding, kebersihan nozzle. Lalu yang ketujuh adalah plea cleaner, yaitu cairan yang keluar dari brush strainer masih mengandung pasir. Untuk membuang pasir itu dipergunakan slut plea cleaner. Di bagian atas alat ini berbentuk silinder dan bagian bawah berbentuk konus. Di bawah konus terdapat tabung pengendap air. Proses yang terjadi dalam alat ini memakai prinsip pemisahan gaya sentrifugal. Setiap setengah jam pasir dibuang. Cairan dipompakan ke balance tank. Lalu yang ke-8 ini ada balance tank yang berfungsi untuk menampung cairan slut yang akan diolah di slut separator. Tangki ini memiliki 3 buah pipa. Pipa 1 terdapat di bawah tangki untuk mengalirkan ke slut separator. Lalu pipa kedua terletak pada bagian tangki yang atas untuk memasukkan slut ke balance tank. Sedangkan pipa yang ketiga digunakan apabila slut dalam tangki terlalu penuh. Lalu yang ke-9 itu adalah brush strainer slut separator. Nah, ini dipakai untuk memisahkan serabut-serabut dan pasir halus yang masih ada dalam slut sebelum diolah dalam slut separator. Cairan yang telah tersaring keluar untuk menuju ke slut separator, sedangkan serabut pada pasir halus dibuang ke slut feed. Yang ke-10, slut separator berfungsi untuk memisahkan minyak yang masih tergandung dalam slut. Dengan gaya sentrifugal, minyak yang berat jenisnya lebih kecil bergerak menuju ke poros dan terdorong keluar melalui sudu-sudu dan keluar menuju reclaimed oil tank dan selanjutnya akan dipompakan ke tangki pemisah. Berikut ada reclaimed tank yang berfungsi untuk menampung minyak hasil dari slut separator, slut drain tank dan hasil drain oil tank. Di PMKSD Sako memiliki 1 unit. Lalu yang ke-12 itu ada slut dry tank yang berfungsi sebagai tempat pengutipan minyak blowdown dari slut tank, buffer tank, Cyclone. Kadar minyak yang masih terkandung dari blowdown tangki tersebut dipisahkan dengan cara memanfaatkan perbedaan berat jenis antara minyak, pasir, dan nose untuk mempercepat pemisahannya. Kadar minyak yang masih terkandung dari blowdown tangki tersebut dipisahkan dengan cara memanfaatkan perbedaan berat jenis antara minyak, pasir, dan nose. Pengutipan minyak dilakukan menggunakan talang. Minyak yang berada di bagian atas dialirkan menuju reclaimed oil tank, kemudian dipompa ke continuous settling tank. Lalu yang ke-13 itu ada slut feed yang digunakan untuk menampung seluruh buangan slut selama proses. Minyak hasil pengutipan dari slut feed dipompakan lagi ke VCT 1.
Berikutnya ada fat feed yang berfungsi untuk menampung sludge dari sludge feed dan dari parit-parit klarifikasi. Nah, fat feed ini berfungsi untuk tempat proses pengutipan minyak terakhir sebelum dibuang ke limbah. Fat feed dilengkapi pompa yang secara otomatis memompa sludge ke baskulator limbah jika telah mencapai level tertentu. Sementara hasil minyaknya dipompakan ke sludge dry tank. Lalu yang ke-11 ini ada stasiun pengolahan kernel. Stasiun kernel yaitu campuran ampas atau fiber dan biji atau nut yang keluar dari screw press, kemudian proses kembali di stasiun kernel untuk menghasilkan cangkang dan fiber yang digunakan sebagai bahan kernel boiler, sebagai bahan bakar boiler. Lalu yang kedua, kernel inti sawit sebagai hasil produksi yang siap dipasarkan. Yang pertama itu dari nomor 11 ini ada cake breaker conveyor atau CBC. Di PMKS Seisako mempunyai 2 unit CBC yang terdiri dari satu talang yang mempunyai dinding rangkap. Di tengah talang terdapat AS screw yang mempunyai pisau pemecah. Di dalam conveyor, cake diaduk-aduk sehingga ampas yang lebih ringan akan mudah dipisahkan dari biji. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada kualitas dan kuantitas umpan, putaran cake breaker conveyor, diameter cake breaker conveyor, dan jumlah pedal. Lalu yang kedua itu ada deperi carver yang berfungsi memisahkan fiber dengan nut dan membawa fiber untuk menjadi bahan bakar boiler. Pemisahannya dilakukan dengan hisapan dari fiber clone dengan pengaturan dari air coolnya. Pemisahan ini dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis, di mana berat jenis paling ringan yaitu serabut atau fiber akan terhisap ke air lock. Serabut yang terhisap dan langsung dibawa menjadi bahan bakar boiler, dan biji berat jenis yang berat akan jatuh ke bawah dan akan langsung masuk ke polishing drum. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada kualitas dan kuantitas umpan, daya hisap blower, air lock dan fiber click-on, kondisi fan dan kebersihan. Nah, yang ketiga itu ada nut polishing drum. Adalah suatu drum yang berputar yang mempunyai plat-plat membawa yang dipasang miring pada dinding bagian dalam dan pada porosnya. Di ujung nut polishing drum terdapat lubang-lubang bagian dalam dan pada porosnya. Di ujung nut polishing drum terdapat lubang-lubang penyaring sebagai tempat terkeluarnya nut yang kemudian jatuh ke konveyor dan dihisap ke nut transport. Biji yang telah dipisahkan dari ampas masuk ke dalam nut polishing, yang biji-biji akan dipolis untuk melepaskan serat-serat yang masih tinggal pada biji plat-plat yang ada pada dinding porosnya. Lalu yang keempat itu ada nut transport pan yang berfungsi untuk menghisap nut yang jatuh dari polishing drum menuju nut grading drum. Nut transport pan dilengkapi dengan tiklon dan blower untuk menghisap nut. Lalu selanjutnya itu ada yang kelima, nut grading drum adalah suatu drum yang berputar yang mempunyai plat-plat membawa yang dipasang miring pada dinding bagian dalam dan pada porosnya, yang berfungsi untuk memisahkan antara nut yang berukuran kecil, sedang, dan besar. Untuk nut kecil akan dimasukkan ke ripple mill nomor 1 dan 2, dan untuk nut yang ukuran sedang masuk ke ripple mill nomor 3, sedangkan nut yang berukuran besar masuk ke ripple mill nomor 4. Lalu yang keenam ini ada nut silo. Nut silo berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara nut sebelum diolah ke ripple mill. Keberhasilan shaking grade pada nut silo harus diperhatikan karena mempengaruhi terhadap output nut silo, agar nut yang terolah sesuai dengan aturan FIFO atau first in first out. Nut silo yang digunakan pada PMKS Seisako terdapat 2 unit. Lalu yang ketujuh itu ada ripple mill. Ripple mill berfungsi untuk memecahkan nut, memisahkan cangkang dan intinya. PMKS Seisako memiliki 4 buah ripple mill yang terdiri dari dan terbagi menjadi 3 line. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu kualitas dan kuantitas umpan, kondisi ripple plate dan rotor bar, lalu jarak antara plate dan rotor. Lalu kemudian itu yang ke-8 ada LTDS atau Light Tenara Gas Separation, berfungsi untuk memisahkan cangkang dan inti serta membawa cangkang untuk bahan bakar boiler. Sistem pemisahan yang dilakukan di sini adalah dengan menggunakan tenaga blower, hisap gas separator dengan adjustment damper untuk menentukan kualitas output yang dikehendaki.
sehingga cangkang pecah yang mempunyai luas penampang lebih besar akan terhisap di atas dan dialirkan ke shell bin yang nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar boiler, sedangkan inti yang terkutip di bawah ke kernel silo. Lalu yang ke-9 ada hydrokikolin. Di PMKSD Sako memiliki 2 unit hydrokikolin yang berfungsi untuk memisahkan inti dan cangkang dengan berdasarkan graviti dengan media air. Nah, cara kerjanya itu cangkang dan inti masuk ke bag hydrokikolon ini yang pertama dipompakan ke kiklon inti berdasarkan putaran air melalui kones dan inti yang ringan naik kertas masuk ke tromol inti. Yang ke-10 itu ada clay bed yang berfungsi sebagai memisahkan cangkang dan kernel pecah yang besar dan beratnya hampir sama. Proses pemisahan dilakukan berdasarkan kepada perbedaan berat jenis cangkang dan intinya. Campuran cangkang dan inti dimasukkan ke dalam suatu cairan yang berat jenisnya di antara berat jenis cangkang dan inti. Untuk yang berat jenisnya lebih kecil dari berat jenis larutan akan terapung di atas, dan yang berat jenisnya lebih besar dari larutan akan tenggelam. Bahan untuk campuran larutan pemisah adalah kalsium dan abu insenerator. Dari hasil pemisahan tersebut, inti clay bed akan dibawa ke wet inti produksi dan menuju ke kernel silo. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah kualitas dan kuantitas umpan, penambahan kalsium dan abu insenerator. Nah, yang ke-11 itu ada kernel silo yang berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti produksi. Pengeringan dilakukan dengan cara mengembuskan udara panas dari steam heater. Udara dipanaskan dengan steam, kemudian oleh blower dihembuskan ke dalam silo. Temperatur dalam kernel silo terbagi 3 tingkatan, yaitu bagian atas 60 derajat Celcius, bagian tengah 70 derajat Celcius, dan bagian bawah 80 derajat Celcius. Nah, berikutnya yang ke-12 itu adalah kernel storage yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel storage dilengkapi fan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam storage lembab, yang kemudian menyebabkan timbulnya jamur pada inti. Lalu yang ke-12 itu ada stasiun water treatment. Proses pengolahan air bertujuan untuk menghasilkan kualitas air yang baik sebelum digunakan agar memenuhi persyaratan yang ditentukan. Proses pengolahan air mencakup pengoperasian, penjernihan, penyaringan, pertukaran ion, proses pelunakan, dan deaerasi. Proses pengolahan air menghasilkan air yang akan didistribusikan untuk yang pertama itu air domestik, yaitu air yang digunakan di luar kegiatan pabrik. Lalu yang kedua itu air proses, yaitu air yang digunakan untuk kegiatan proses di pabrik dan laboratorium. Yang ketiga itu adalah air boiler, yaitu air yang digunakan untuk umpan boiler. Lalu yang pertama itu ada external water atau treatment water. Nah, di treatment water ini ada raw water atau treatment. Yang kedua itu ada clarifier tank. Lalu yang ketiga itu ada backwater basin. Lalu yang keempat ada filtration. Yang kelima itu ada water tower tank. Dan keenam ini ada softening atau proses pelunakan. Berikutnya yang ketujuh itu ada deaerator. Nah, di deaerator ini ada pressure deaerator. Nah, yang kedua itu ada internal water treatment, ada pengabdian. Nah, ada internal water treatment. Dalam internal water treatment ini ada pengendalian korosi, lalu ada pengendalian kerak, pengendalian carry over atau foaming. Lalu yang keduanya ada stasiun boiler. Boiler adalah alat untuk menghasilkan uap. Fungsi dari boiler adalah untuk mengkonversi atau merubah energi dari yang berupa vapor dan sel menjadi energi panas dalam ruang bakar atau dapur pembakaran yang terdapat pada boiler. Energi panas yang dihasilkan kemudian ditransfer pada fluida, yaitu air umpan boiler. Dengan energi panas tersebut, air akan berubah menjadi uap air umpan boiler. Dengan energi panas tersebut akan berubah menjadi uap air atau steam. Uap air yang terbentuk kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap atau steam turbin. Dan turbin inilah yang digunakan untuk menggerakkan generator listrik sehingga didapatkan energi listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin produksi dan segala aktivitas yang mendukungnya. Selain itu, fungsi dari boiler adalah untuk menyuplai uap yang dibutuhkan oleh proses produksi, yaitu proses perebusan buah, proses pemurnian minyak, stasiun press dan heat exchanger dan sebagainya.
Berikutnya tuh ada drum atas atau steam drum yang terletak pada bagian atas boiler yang berfungsi sebagai tempat pembuatan uap yang dilengkapi dengan sekat-sekat penahan butir-butir air untuk memperkecil kemungkinan air terbawa oleh uap. Lalu berikutnya tuh ada drum bawah yang berfungsi sebagai tempat pemanasan air boiler yang di dalamnya dipasang plat-plat pengumpul endapan halus untuk memudahkan pembuangan keluar pada plat dilakukan blow down serta penyimpangan dan mensuplai air ke seluruh pipa. Yang keempat itu ada forced draft fan, pipa-pipa air, lalu secondary forced draft. Lalu yang kesembilan itu ada draft fan, induced draft fan, lalu rotary feeder, dan dust collector.